Oh ya, nama lengkap saya tuh Muhammad Api Delpilia Suharyanto. Tapi saya lebih suka dipanggil Delpi Suharyanto sesuai dengan akun atau beberapa kali saya nyebar ke teman-teman tuh emang cuma Delpi Suharyantonya aja. Jadi Muhammad Apinya nggak saya sertakan. Nama saya tuh ada lianya, jadi ada Delpilia, terus ada DH-nya. Cuma nggak tahu nggak begitu suka aja kalau ada H-nya, jadi saya tulis Delpi tanpa H Suharyanto. Saya lahir di Blitar, Jawa Timur. Tepatnya di rumah kakek saya dari ayah, tapi waktu ibu saya menikah dengan ayah saya, kakek saya udah meninggal. Di Nglegok nama desanya, itu kabupaten deket sama Candi Penataran. Terus tinggal di sana, habis itu sempat dititipin ke rumah Pak D dari ayah saya, ya kakaknya ayah saya yang ke berapa ya, ketiga kalau nggak salah, ketiga, yang beberapa waktu lalu baru meninggal. Terus waktu dititipin di sana tuh kebetulan ibu saya juga ngelahirin adik saya yang pertama, namanya Bella Palupi Suharyanto, yang sekarang udah nikah jadi saya lahir tahun 96, 15 November 96. Ini agak lompat-lompat gak apa-apa ya. 15 November 96, adik saya lahir 13 November 98. Waktu ayah saya lahir dan adik saya lahir, setelah dititipin ke Pak Ade, sempat tinggal di Kota Blitar tapi mepet sih sama perbatasan. Nama desa saya Jati Malang. Rumahnya kecil, itu saya inget banget tuh, rumahnya kecil. Terus ayah saya waktu itu tambal ban. Terus ibu saya tuh belum diangkat jadi PNS waktu itu. Jadi ibu saya kuliah. Ibu saya tuh kuliah di UNESA, ngambil Kria Tekstil. Nggak tahu waktu itu namanya Kria Tekstil atau bukan ya, tapi jurusannya ini tata busana, fashion gitu, ibu saya di Surabaya. Ayah saya nggak kuliah, baru S1 tuh waktu dia masuk ke karir politik. Jadi ayah saya waktu tuh lulus SMA dari SMA Garum, cuma beberapa kali keluar masuk ke sekolah sih. Jadi SD-nya di Nglegok, di desa saya yang saya lahir, SMP-nya SMP 3 ya saya, terus SMA-nya tuh pindah-pindah. Salah satunya tuh SMA 1 Sengat, yang ketemu ibu saya tuh di SMA 1 Sengat, terus sempat pindah ke Malang, ke Surabaya, dan akhirnya balik ke Blitar, lulus di SMA Garum. Terus ibu saya lulus SMA dari Blitar, dari Serengat, habis itu akhirnya kuliah di Unesa itu tadi. Jadi secara latar pendidikan kayak gitu. Cuma kalau bapak ibu saya emang keluarganya besar ya. Keluarga besar tuh dalam artian anaknya nggak sedikit. Kalau ayah saya tuh dari 7 bersaudara, ayah saya yang paling kecil. Ibu saya tuh dari 5 bersaudara, ibu saya yang nomor 4. Dan kalau keluarga ibu saya tuh semuanya PNS, semuanya guru, kecuali yang paling kecilnya om saya. Jadi adiknya ibu saya tuh nggak jadi PNS, tapi kakak-kakaknya ibu saya termasuk ibu saya tuh guru, termasuk bapak ibu dari ibu saya, yaitu kakek dan nenek saya juga guru semua di Blitar, dan keduanya emang dari Blitar sih. Kalau ayah saya tuh kebanyakan pengusaha, dari yang satu dua tiga ketujuh bersaudara ini tuh kebanyakan pengusaha, tapi dari 7 ini ada ceweknya dua ngebantu usaha keluarganya lah. Tapi yang paling cenderung kuat image pengusahanya tuh ayah saya, soalnya yang Pak D saya yang pertama tuh kontraktor tapi udah meninggal waktu saya kecil. Pak D saya yang kedua tuh juga kerjanya di PT PAL di Surabaya. Terus yang ketiga di Sub Blitar, di Sub Blitar. Jadi ayah saya yang emang pure pure pengusaha sih, jadi nggak sempet ikut orang. Tapi waktu cerita kecil mah, jadi eh saya kan mulai terpapar cerita-cerita ayah saya tuh waktu gede ya, soalnya waktu kecil ya udah ikut aja. Jadi waktu yang tadi saya bilang saya tinggal di rumah kecil ayah saya jadi tambal ban, itu tuh sampai saya umur 3 tahun. Jadi setelah adik saya lahir setahun tuh masih jadi tambal ban kan ayah saya. Terus sempat jualan kaos pasar gitulah. Sampai akhirnya ibu saya diangkat jadi PNS. Saya pindah ke Palu. Palu tuh di Sulawesi. Kalau nggak salah waktu itu tuh pengangkatan PNS rada acak deh, jadi nggak sesuai sama kotanya. Ibu saya diangkat di Palu, terus pindah. Jadi tapi waktu pindah pertama tuh saya dititipin ke Pak Ade saya, yang tadi sempat dititipin juga. Pindah ke Palu, terus akhirnya saya juga dibawa sama adik saya, dibawa di sana 4 tahun di sana tuh. Berarti dari tahun 99 sampai 2002 atau 2003. Saya sempat TK di sana, nol kecil bentar, tapi di sana eh di sana bapak saya buka semacam kosan gitulah ya, kosan yang isinya kebanyakan tuh polisi muda yang sampai akhirnya si polisi-polisi ini tuh masih berkerabat sampai hari ini, beberapa diantaranya di sana. Berarti sampai tahun 2003. Lah 2003 tuh ayah saya balik ke, ibu saya akhirnya bisa pindah ke Blitar.
terus akhirnya ngajar di namanya SMP 1 Nglegok. Itu sampai sekarang. Terus waktu pindah ke sini pertama ya masih tambal ban itu sih. Terus akhirnya kegiatan partai ayah saya tuh selain pengusaha akhirnya mulai aktif di partai tuh baru tahun 2007 lah, 2007 2006 waktu saya SD. Saya nggak begitu jelas ingatnya kapan sih, tapi kelas 4 atau kelas 3 tuh udah masuk partai. Tapi waktu adik saya lahir, waktu saya TK mau masuk SD itu berarti tahun 2000, tadi 2003 2004 2003. Timelinenya sorry ya agak kacau kalau cerita. Ya. 2003 2004 tuh kayaknya 2002 deh. Itu waktu jadi saya pindah ke Blitar, adik saya TK, terus adik saya tuh yang ketiga keempat kembar lahir. Waktu adik saya lahir, saya pindah ke rumah dari yang tadi saya bilang rumah di Jatimalang di rumah kecil, pindah ke rumah saya yang teman-teman Blitar saya tahu yang sekarang tetap di Blitar tapi nama daerahnya di Moro. Nah di sini secara ekonomi udah mulai membaik sih. Waktu itu udah mulai membaik lah. Ayah saya usahanya udah mulai bagus. Akhirnya bikin showroom ya kalau namanya, showroom motor kecil-kecilan gitu, motor bekas, motor Jepang. Terus sampai akhirnya buka beberapa. Terus mulai aktif di politik. Di zaman-zaman itu saya udah mulai ingat kalau saya aktif di politik. Awalnya tuh waktu itu dulu saya sempat ingat saya tuh sering ikut kampanye PDI sih. Saya masih belum masuk ke struktur, kayaknya masih semacam simpatisan mungkin ya, atau aktif sebagai anggota. Terus waktu periode SBY yang pertama, SBY kan bikin Partai Demokrat namanya. Nah, terus saya tuh mulai ikut serta di situ dan akhirnya mulai sering intens ketemu teman SMA-nya yang namanya Anas Urbaningrum. Si Anas Urbaningrum saya manggilnya Om karena emang udah kenal dari saya kecil sih, dan rumahnya emang di Blitar. Ketemunya di SMA saya waktu sama ibu saya dan ayah saya di SMA Serengat namanya. Tuh aktif di Demokrat, terus saya juga mulai aktif sampai akhirnya tuh di 2009 kan pemilu tuh 2009. Ya 2009 pemilu, ayah saya tuh maju sebagai calon wali kota. Waktu itu bareng wakilnya tuh guru besar di Brawijaya, dari Pak Soleh kalau nggak salah namanya, wakilnya ayah saya. Terus maju di situ, partai yang usungnya Demokrat, yang saat itu juga dikuatkan oleh sosok SBY sih waktu itu. Terus tapi kalahnya waktu itu kalau nggak salah calonnya 3 sih, cuma ayah saya secara peringkat suara ada di nomor 2, cuma selisihnya cukup jauh kalau nggak salah. Nomor pertama tuh namanya Samanhudi. Waktu ayah saya kalah, tapi ayah saya akhirnya dijadikan ketua DPR di tahun 2009 sampai 2014. Jadi posisi ayah saya ngejabat, Heru Suharyanto ya, ayah saya Heru Suharyanto itu hanya di satu periode 2009 sampai 2014. Tapi di masa sebelum itu ayah saya sempat ngebuka pabrik rokok. Saya mulai masuk ke musik tuh tertarik tuh 2000 kelas 5 SD. Saya inget saya pertama kali manggung kelas 5 SD gara-gara guru sih. Waktu itu ada guru namanya Pak Anwar ngajak nge-encourage lah, ngedorong kami buat ayolah tampil di perpisahan kakak kelas kalian. Terus akhirnya kami tampil ngebawain lagu-lagu populer yang ada di TV sih. Kalau nggak salah judul bandnya namanya Anima, lagunya Bintang sama The Massive gitu lah, atau enggak ST12 yang kayak gitu-gitu. Terus dari situ udah bukan ngulik ya, lebih intens mendengarkan musik yang ada di TV, lebih sedikit diperhatikan lah karena lagi belajar gitar ya. Jadi musik apapun yang saya terima saya kulik. Jadi dari ayah atau ibu tuh nggak ada yang ngasih referensi baru gitu, karena emang si lingkup aktivitas keluarga saya kan di Blitar ya. Jadi nggak yang ngebawa kaset baru atau CD baru gitu, nggak. Emang paparannya tuh dari TV. Terus kebetulan tuh teman seband saya waktu itu namanya Ais dan Klana tuh mereka tuh punya koleksi entah buku, entah majalah, entah kaset dari kakak mereka. Kalau Ais tuh sempat yang memperkenalkan saya ke Queen sama Beatles tuh Ais ini. Jadi dia punya kasetnya, terus habis itu saya mulai dengerin. Meskipun awal-awal tuh nggak yang edik banget gitu, maksudnya ketika dengerin Beatles sama Queen, buat saya waktu itu tuh musiknya rumit, karena chord rumit lah, jadi nggak bisa dinikmati dengan lebih mudah. Buat saya yang waktu itu lebih suka komik daripada musik, jadi saya dengerin musik tuh cuma waktu baca komik terus dengerin musik aja. Malah lebih masuk kayak Bondan Prakoso ya gitu, malah lebih masuk buat saya sih. ST12 lebih nyaman buat saya dengarkan sambil melakukan aktivitas yang lain, karena saya lebih suka ngegame dan baca komik itu tadi. Terus kalau yang Klana memperkenalkan saya ke Nirvana dari kakaknya. Jadi yang sering, kalau si Klana ini kayak Klana sekarang dia aktif kerja di narasi,
sebelumnya sempat bikin penerbitan sama saya namanya Pustaka Pias. Secara literasi dan kekuatan untuk membaca tuh dari SD kayaknya udah tumbuh deh. Jadi dia lebih sering ngasih cerita ke saya. Saya dapat ceritanya tuh dari dia sih. Nirvana ini apa, Kurt Cobain tuh bunuh diri, atau cerita-cerita terkait band-band yang ada yang berjaya di tahun 90-an tuh saya dapatnya dari Kelana. Meskipun nggak lengkap, tapi Kelana bercerita lebih banyak lah daripada Ais atau kawan-kawan saya yang lain. Akhirnya tuh berlanjut lah latihan dari panggung ke panggung. Panggungnya random lah, panggung yang dikasih oleh ada omnya teman, atau dari bapaknya teman, atau dari sekolah lagi, ya panggung-panggung kecil gitu aja dengan musik-musik yang populer. Nah terus masuk ke musik yang lebih keras tuh waktu kami kelas 6 SD, gara-gara Avenged Sevenfold waktu itu. Terus jadi kenal Good Charlotte atau musik-musik lainnya, jadi tahu MCR dan lain-lain tuh baru mulai ngedengerin tuh di era itu. Karena rumah saya juga kebetulan baru pasang internet di kelas 6 SD kalau nggak salah, atau 5 SD. Jadi sebelumnya kan ke warnet ya. Terus intensi ke warnet waktu itu bukan buat dengerin musik tapi lebih main game. Paling dulu mainnya Ragnarok, Seal Online, atau Get Tempted, atau bahkan Gunbound tuh. Paling intensinya ke situ. Jadi bukan buat dengerin musik. Jadi intensi dengerin musik tuh waktu ada akses internet di rumah saya jadi baru mulai ngulik musik populer, tapi musik-musik MTV yang kayak Papa Roach, MCR, tapi belum sampai ke musik keras. Musik kerasnya akhirnya waktu kelas 6 itu nge-cover Avenged Sevenfold. Terus ada kebetulan teman saya namanya Aldo. Si Aldo ini kayaknya bapaknya atau keluarga itu nge-support banget si Aldo ini buat main musik, yang akhirnya tuh kalau main ke rumahnya tuh koleksi VCD atau DVD-nya tuh banyak banget. DVD Avenged Sevenfold main di mana, Lamb of God, terus Dragon Force, band-band metal era itulah yang buat kami waktu itu SD, selain musiknya yang seram, secara teknik tuh memukau. Jadi akhirnya saya sering main ke rumah dia buat ngeliatin tuh video, atau enggak belajar gitar yang meskipun waktu itu nggak bisa ya. Terus lebih sering malah ngulik melodi-melodi dari band-band tetap kayak ST12 atau The Massive itu, yang buat saya waktu itu tuh masih secara teknik tuh bisa saya gapai. Jadi saya bisa main gitarnya, chordnya bisa lebih mudah dicari. Terus ketertarikan di musik kerasnya tuh waktu itu, tapi belum tertarik banget soalnya masih nggak tahu ya. Saya waktu itu belum tertarik banget sama musik keras, cuma ngelihat musik tuh sebagai pengisi waktu luang lah. Soalnya akhirnya saya gara-gara musik tuh udah jarang main game. Waktu itu saya edik banget sama game sampai dijadwalin gitu sama ibu buat PS tuh kan main PS2 ya. PS2 tuh cuma bisa dikeluarin waktu hari Sabtu dan Minggu. Kalau Senin sampai Jumat tuh nggak boleh dikeluarin. Tapi kadang-kadang kalau ibu keluar tuh masih diem-diem buat dibuka yang gitu-gitulah. Terus gara-gara musik jadi udah mulai berkurang. Sama komik. Kalau komik ibu saya nggak pernah ngelarang ya, karena nggak tahu kenapa, karena bentuknya buku mungkin ya. Jadi tiap hari tuh saya baca komik karena ada persewaan ya. Jadi tiap hari pulang sekolah ke persewaan baca, malamnya dipulangin, pinjam lagi gitu. Gitu aja kegiatannya tuh waktu itu. Terus akhirnya tadi yang kelas 6 nge-cover Avenged Sevenfold sama Nirvana juga deh kalau nggak salah. Avenged Sevenfold-nya Afterlife waktu itu. Terus Nirvana-nya yang Smell Like Teen Spirit. Habis itu masuk ke SMA kelas 1. Masuk SMP di kelas 1 tuh temennya langsung tambah banyak kan ya. Jadi waktu SD tuh saya ya udah temenan aja sama teman satu kelas. Mungkin kelasnya sebenarnya ada 3 sih, ABC, tapi cuma temenan sama satu kelas. Terus nggak meluas. Paling referensi musik tadi selain yang saya sebutkan dari pelatih band. Jadi waktu itu masih musim pelatih band yang dibayar per jam 50.000 atau 35.000. Referensinya tuh dari mereka. Yang latihnya tuh beneran dari diajarin chordnya, diajarin melodinya atau per part musiknya yang kayak gitu. Terus waktu masuk SMP tuh udah bisa baca tabulatur waktu itu. Dulu ada aplikasi namanya Gitar Pro buat belajar gitar. Terus udah mulai belajarnya sendiri, jadi udah nggak sewa pelatih atau les gitar lagi. Tuh dari situ, dari SMP. Waktu SMP tuh waktu Disnatalis ulang tahun sekolah tuh manggung juga, masih sama teman yang sama. Masih sama Kelana, Ais dan kawan-kawan tadi nge-cover Guns N' Roses yang saya inget. November Rain waktu itu, November Rain. Masih nge-cover yang kayak gitu. Terus mulai masuk, tapi waktu momen saya kelas 1 tuh kan berarti 2009. Hardcore tuh mulai rame banget lah, dan saya baru mulai ngedengar hardcore tuh di momen itu. Cuma nggak langsung suka. Jadi hardcore-nya tuh masuk waktu itu ada acara namanya Hardcore is Back di Blitar. Hardcore is Back 1, 2, terus Hardcore is Back 3. Posternya tuh masuk ke sekolahan. Jadi ada bentuk posternya itu peti mati.
Jadi buat kami itu pengalaman baru lah. Poster bentuknya nggak kotak, peti mati, terus gambarnya serem. Tulisannya Hardcore is back. Habis itu band yang tour tuh band dari Jogja, nama kolektifnya Kongsi Jahat. Itu tour, venue-nya di rumah salah satu kolektif yang bikin acara Hardcore is back ini. Cuma saya nggak datang, yang datang waktu itu tuh Ais sama Klana dan beberapa teman dari SMP itu yang saya belum kenal deket. Jadi waktu SMP tuh masih ada sentimen antar kelas gitu yang waktu itu kan dibagi ya, ada kelas khusus namanya RSBI, enrichment sama reguler. Jadi masih ada sentimen antara RSBI sama reguler yang abis sepak bola bareng berantem atau ntar ada berantem apa gitu masih ada. Nah kebetulan tuh yang aktif di acara-acara Hardcore is Back ini, kebetulan Hardcore is Back 3 tuh ada band dari kelas reguler ini, tapi yang kebetulan vokalisnya juga teman sekelas saya. Waktu namanya Rosa, manggung, nama bandnya Angel from My Nightmare. Ngecover ini sih kalau gak salah Killing Me Inside. Jadi waktu hardcore masuk tuh lagi ramenya emo juga sih. Ada band-band kayak 13 tuh datang ke Blitar. Terus ada band-band lain yang cukup sering di cover di Blitar tuh Sweet as Revenge. Habis itu ya Killing Me Inside dan band-band Jakarta lain yang mengusung musik yang sama lah. Cuma hardcore juga masuk buat jadi warna yang lain. Jadi warna yang lain terus dari situ tuh mulai terpapar lah kata-kata hardcore atau musik-musik hardcore dari kawan-kawan yang udah lebih dulu aktif atau sering datang ke acara-acara itu. Tapi saya belum beneran suka. Terus di kelas 2 gara-gara si teman saya sama Klana itu tadi sering datang, akhirnya saya diajak bikin band dengan warna yang serupa. Tapi ya masih apa ya istilahnya poser ya mungkin. Jadi meskipun bilang musiknya hardcore atau apa, jatuh-jatuhnya tetap post hardcore gitu yang campuran yang masih ada synthesizer. Oh iya ding, ada band waktu itu tuh lagi rame banget namanya Asking Alexandria. Ya, yeah, post hardcore emo gitulah, screamo yang ada di nama labelnya apa ya dulu? Hopeless Records atau apa ya? Lupa saya. Pokoknya di band-band di label tersebut tuh cukup sering didengar sama anak-anak di era saya dan akhirnya di cover beriringan dengan ramainya hardcore di kota kami. Tapi gara-gara awalnya kami sukanya di musik yang nggak langsung hardcore, jadi masuknya kayak yang emo dulu tuh, cover Asing Alexandria, Attack yang kayak gitu tuh mulai di cover di kelas 2 lah, kelas 2 terus mulai bikin lagu sendiri sama Ais sama Klana ini, nama bandnya Fit for Two. Ada satu lagu lah yang dikeluarin. Terus habis itu ya udah rekaman biasa, ngeluarin album terus jadi sering main. Cuma waktu itu tuh lebih ke apa ya? Karena hardcore tuh identik dengan berkelompok dan geng, jadi tuh kolektif ini tuh makin rame tapi sentimen antar kubunya tuh makin memanas. Ada 3 kolektif yang waktu itu cukup dominan, Youth Syndicate, Slaughter Attack, sama Masuk 13, dan mereka semua tuh ngusung tema yang sama dan corak yang sama tuh hardcore. Cuma karena masih panas jadi ada drama-drama yang sampai pakai kekerasan fisik karena emang baru ya, itu subkultur baru yang muncul di kota Blitar terus bersinggungan dengan kultur lain. Jadi masih ada apa, kalau ada yang rusuh tuh langsung nyari siapa. Jadi si treatmentnya tuh emang kekerasan banget dan saya pribadi masih nggak biasa lah dengan hal tersebut. Cuma secara kultur atau aktivitas tuh menarik gitu buat saya di kelas 2 SMP itu tadi. Jadi saya tuh sedikit banyak cukup mengikuti. Waktu itu acaranya tuh ada 2, Hardcore is Back 5, turnya band Perancis kalau nggak salah namanya Coca Bomba. Itu kayaknya salah satu acara hardcore paling rame deh, 1000 orang lebih tanpa apa namanya, publikasinya biasa aja tapi yang datang tuh banyak banget, ada 1000 orang kalau nggak salah. Itu di gedung keluarga saya, Coca Bomba Hardcore. Itu band saya juga yang main, yang tadi saya ceritakan yang sama Isklana namanya Fit for Two itu main. Terus acara kedua tuh namanya Say Fuck 2010 atau 2011 gitu, acara tahun baru di pabrik saya juga, tapi nggak seramai yang Hardcore is Back 5. Jadi setelah dua acara tadi yang diinisiasi oleh anggota kawan ayah saya yang juga aktif di partai, yang ternyata juga aktif di musik, orang-orang jadi dengar. Terus setelah itu tuh sempat ada SMP atau SMA ya, jadi sempat ada senior atau kakak kelas saya tuh yang tahu kalau saya punya gedung terus bikin acara juga di gedung saya. Terus ya udah bikin aja lah, maksudnya saya waktu itu tuh nggak memperhitungkan. Jadi ayah sama ibu saya tuh cukup memberi kebebasan sih, maksudnya dengan cerita saya barusan tuh nggak pernah ada
paksaan atau arahan yang kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini tuh nggak pernah ada. Jadi cukup cukup dibebaskan lah. Jadi saya sampai SD sampai SMP tuh masih kurang peka sama keluarga lah, masih ya kayak anak kecil aja sih, masih pengen bebas, atau saya pengen apa nongkrong, pengen apa saya sikat gitu. Akhirnya yang sampai tadi gedung saya orang-orang udah mulai denger kan, tapi di situ saya tuh belum yang wah musik banget atau apa gitu, enggak. Saya masih punya aktivitas lain, kayak waktu itu saya aktif bridge. Olahraga bridge itu olahraga kartu, bridge kartu. Nama nama organisasi saya Gapsi waktu itu. Saya cukup aktif sih sampai ikut apa eh, kejuaraan kota, namanya apa ya, Porprov, kejuaraan kota sampai provinsi waktu itu. Sampai di provinsi tuh dapat dapat medali perunggu, udah juara 3 waktu di provinsi. Yang jadi olahraga kayak catur lah, olahraga otak tapi berpasangan. Jadi saya punya punya pasangan waktu itu namanya Reza. Tapi dia nggak di musik, cuma sempat ngeband sama saya. Terus di luar aktivitas itu saya tadi, ya saya kayak anak biasa aja sih. Ada les, ikut bimbel, terus ikut ekstrakurikulernya mah bridge itu tadi sama pramuka. Waktu saya ikut pramuka tapi cuma aktif bentar, setahun, cuma aktif setahun. Terus akhirnya masuk SMA. Terus yang waktu gedung saya akhirnya sering dipakai dan orang denger tuh di kelas 1 SMA. Jadi orang-orang tuh mulai datang ke saya buat, saya pakai gedung kamu dong, yang gitu-gitu. Kadang saya bolehin, kadang saya enggak, tergantung mood aja sih. Saya waktu itu saya tuh nggak ada kepikiran buat nyari teman tambah banyak tuh nggak ada, atau buat nyari uang juga nggak ada, buat buat apa tuh nggak ada. Jadi kalau ada orang datang ngajak ngobrol saya, terus kalau pas saya lagi mood atau mood aja. Jadi waktu itu sempat kayaknya saya rada nyebelin deh waktu itu. Jadi ada kolektif namanya Slaughter Attack. Slaughter Attack tuh sekarang tapi jadi teman-teman baik saya, masih berhubungan. Jadi waktu itu dia pengen pakai gedung saya kan, gedung saya, tuh saya oke, pakai aja. Terus tiba-tiba tuh muncul poster, yang mana posternya tuh band saya namanya Fit42 tuh paling gede, terus ada band-band lainnya tuh kecil. Terus saya tuh terganggu di bagian itu karena saya rasa kok kayak saya dimanfaatkan. Jadi saya merasa momen itu tuh ngerasa kenapa band saya digedein ya. Jadi logika saya tuh nggak nyampe kenapa band saya digedein. Oh jangan-jangan karena emang anak-anak pengen pakai gedung saya. Di posisi itu saya tuh nggak nyaman. Akhirnya saya bilang ke kawan-kawan di sana untuk kayaknya gedungnya nggak bisa dipakai dulu deh. Akhirnya mereka pindah tempat. Balik lagi, saya tuh dari dulu orangnya cuek sih sampai SMA tuh, jadi nggak begitu. Kalau ada omongan apa ya udah biasa aja, kalau ada omongan apa biasa aja. Kayaknya saya bisa cuek tuh karena tergolong aman sih lingkungan saya, terutama keluarga tuh. Malah saya akhirnya tuh di kelas 1 SMA memilih buat ngaktifin gudang kecil di sebelah gudang gede yang tadi dipakai buat acara yang 1.000 orang. Ada gudang kecilnya, saya aktifin sama teman-teman saya namain Rumah Rimba, buat tampung band-band luar yang lagi tour. Acara pertamanya tuh waktu itu ini Tudai dari Jogja, Mas Menus datang buat show di sana. Terus yang datang tuh cuma 10 orang kayaknya. Saya malah nyaman tuh di bagian itu, di bagian akhirnya karena kelas 1 SMA tuh saya akhirnya udah mulai explore musik tuh beneran explore. Jadi kalau yang tadi saya bilang di SD itu cuma menikmati apa yang terpapar dari TV atau dari temen, di SMA tuh saya udah ada kesadaran ngulik gitu, ngeliat YouTube atau ngeliat Last FM atau ngebaca blog, ngedownloadin musik yang emang saya nggak pernah tahu tuh udah baru mulai SMA lah. Di titik itu tuh saya baru saya ada kesadaran, saya sadar kalau acara-acara gede tuh nggak terlalu menarik buat saya, karena akhirnya musik yang saya harapkan akan jadi hal baru buat saya tuh nggak ada. Jadi makanya akhirnya saya sama teman-teman tuh lebih memilih buat ngaktifin si space kecil ini tadi. Band pertamanya Tudai, band keduanya tuh Amuk Redam. Terus lanjut lah sampai ada tour dari band Cina, band mana, tapi dengan skala yang kecil banget tuh ya, nggak pernah lebih dari 50 orang deh kayaknya. Dan sering banget acara cuma 10 orang, cuma 15 orang, cuma band yang main tuh sering banget itu di Rumah Rimba itu tadi. Kalau inisiatif saya pribadi dengan teman-teman tuh baru di Rumah Rimba ini tadi sih, mulai bikin poster sendiri, mulai ngontakin orang, terus nemenin orang buat nginep atau nyariin tempat penginapan, ngajak jalan-jalan tuh baru di momen waktu ada Rumah Rimba ini sih. Dan image saya waktu SMP SMA tuh lebih ke kayak penakut dan ini ya mungkin ya, dan mungkin bisa sedikit lebih mudah dibully karena saya waktu itu pakai kacamata. Jadi saya waktu pakai kacamata tuh kelas 6 SD waktu itu. Kelas 6 SD. Terus waktu dari SD sampai SMP kelas 1 tuh saya masih dinilai cukup pintar karena waktu itu sering ikut kompetisi matematika. Jadi pernah ikut OSN yang gitu-gitu dari sampai SMP kelas 1 kayaknya. Terus kelas 2 mulai kenal musik dan pacaran tuh. Jadi jarang
jadi jarang ikut OSN atau gitu-gitu. Aktivitasnya jadi lebih ke aktivitas yang bukan akademis, kayak ikut lomba bridge atau ikut aktivitas pramuka atau ke acara musik ya, atau lomba komputer yang gitu-gitulah. Jadi nggak fokus ke, nggak begitu suka ke ranah akademis waktu itu. Terus masuk SMP SMA-nya juga gitulah. Kalau terkait koneksi saya dengan hardcore, musik hardcore atau punk, ya momen pertamanya kan waktu saya bikin Rumah Rimba sama teman-teman kan, akhirnya tuh secara kultur tuh mulai diaplikasikan lah buat bikin tour yang diinisiasi teman-teman, kami udunan, terus kami bikin sendiri buat jadi panitia dan lain-lainnya. Itu tuh waktu di Rumah Rimba ya. Terus kayak salah satu orang yang cukup berpengaruh buat ngasih referensi saya itu namanya Jaka Permadi. Dia tuh waktu itu ngeband, jadi selain band saya Fit for Two, saya SMA tuh bikin band namanya No Love. Waktu No Love awal ada tuh kami masih melodic hardcore yang cover More Than Life atau First. Terus akhirnya malah musiknya pindah haluan gitu, jadi Scrubs, jadi emo violence kayak Loma Prieta, Orchid, mirip-mirip Tocha Amor lah. Itu tuh bareng Jaka. Jadi referensi musik saya yang awalnya melodic hardcore atau hardcore yang nyerempet ke emo tuh cukup berubah ketika ada Jaka, karena akhirnya saya mulai kenal indie pop, noise rock, power violence tuh sama Jaka ini. Jadi Jaka tuh salah satu orang yang ngulik banget musik lewat Last FM waktu itu. Jadi dia udah ngoleksi merch band, udah tahu band-band obscure yang kayak Dead in June tuh. Wah, banyak lah band obscure yang saya tahu tuh dari Jaka di masa-masa SMA itu. Karena dia udah ngoleksi kaos band yang impor lah. Jadi waktu itu saya kan belum tahu kaos impor ya. Saya tahunya tuh dari Jaka ini. Si Jaka ini udah sering banget. Jadi dia tuh spesifik suka band apa. Band apa, terus akhirnya dia pesen merch-nya buat dia pakai, terus jadi dan dia ngerasa keren dengan merch band itu. Dan saya baru sadar kalau merch band itu bisa membangun image orang buat terlihat orang ini punya pengetahuan lebih nih tentang musik melalui kaos band tuh waktu momen-momen itu sih. Jadi kelas 1 SMA, dan merch saya waktu itu yang kayaknya yang pertama yang saya inget Cold Cave deh. Tapi saya nggak order atau PO sengaja gitu, karena kebetulan ada stoknya di salah satu toko di Facebook itu, terus saya beli. Dan saya baru mulai ngoleksi vinyl tuh di situ. Kalau ketertarikan saya dengan musik punk atau hardcore tuh kayaknya karena emang masuk aja di hati, apa ya? Agresivitasnya tuh ngebuat saya lega sih. Karena apa ya? Saya nggak tahu alasan pastinya apa sih, tapi berangkatnya tuh bukan karena muak terhadap apapun. Ya udah, SD, SMP, SMA saya tuh pengen berusaha mewarnai masa muda saya dengan hal-hal yang sewajarnya, maksudnya pengen nakal, pengen bersenang-senang, pengen liar yang kayak gitu-gitu. Terus ternyata musik hardcore punk waktu itu tuh cukup ngena gitu buat saya. Terus ya waktu itu kan baru ya waktu saya deket sama Jaka tuh lagi banyak band-band power violence di waktu itu. Kalau di luar kan waktu itu lagi ramai Trash Talk, terus Trash Talk deket sama geng-geng Odd Future. Terus video-video mereka kan brutal ya. Jadi kalau ngelihat launching album mereka yang di garasi tuh, ada yang sampai tangannya sobek dan lain-lain gitu tuh, menurut saya tuh ini tuh sesuatu yang luar biasa gitu. Luar biasa tuh dalam artian mereka semua tuh datang dan mengekspresikan diri dengan kekerasan, tapi buat mereka tuh hal yang menyenangkan gitu. Dan ini nggak bisa didapatkan di society atau masyarakat yang biasa. Dan menurut saya tuh ini menarik dan bisa saya ulik gitu. Dan akhirnya ketertarikan saya tuh akhirnya ada di situ. Jadi bukan karena saya mencoba melawan, tapi karena hal ini menarik nih. Kenapa sih banyak orang nggak suka, dan ada orang-orang kayak gini di sana. Terus akhirnya ketertarikan saya tuh di sana. Jadi saya lebih tertarik ke estetikanya atau secara artistik tuh. Jadi awal mula ketertarikan saya sih, chordnya musiknya cepet. Tapi saya malah awalnya ketagihannya tuh sama band-band punk generasi kedua lah, yang kayak NOFX, No Use For A Name, Pennywise, Vandal, yang kayak gitulah, yang musiknya cepet tapi chordnya mellow, terus nadanya cenderung sedih tapi liriknya cukup politis, yang kayak gitu. Dan kenapa waktu itu kayaknya saya suka NOFX, karena judul-judulnya clickbait banget ya. Maksudnya clickbait tuh cukup lantang lah, kayak Don't Call Me White atau I'm an Alcoholic. Menurut saya cukup vulgar gitu, buat misalnya judul itu diterapkan ke orang-orang Indonesia tuh serem banget gitu menurut saya. Dan
ketika didengarkan musiknya, oh ternyata musik mereka tuh ada yang pelan gitu. Jadi menurut saya si agresivitas ini tuh menarik buat diulik lebih jauh, dan kayaknya nggak semua orang-orang di dalam kultur ini tuh jahat gitu. Bukan jahat ya, image-nya tuh nggak sekeras yang mereka bangun, dan akhirnya ketertarikan saya tuh di sana. Dan selain itu kayaknya cenderung lebih mudah untuk berteman sih di subkultur ini, karena waktu itu kan saya juga sering beberapa kali datang atau main sih. Waktu itu ada PW Gaskin datang ke Blitar, saya nonton, kalau nggak salah nonton malah jadi openingnya gitu di acara Makalula dan nama Clothingan. Terus ada band apa ya, Hammer Sonic dulu, Hammer Sonic yang kedua saya nonton sih. Jadi saya izin sekolah 2 hari terus nonton ke Jakarta sama Klana ini tadi. Terus jadi saya masih terpapar musik-musik di showbiz atau di lingkungan industri yang lebih besar. Cuma kayaknya buat saya di momen itu tuh tidak terjangkau, saya tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang saya kagumi atau nggak bisa ngobrol. Akhirnya saya kayaknya lebih nyaman tuh karena si kultur DIY atau hardcore punk ini tuh lebih membumi dan lebih friendly lah, dan akhirnya saya memutuskan untuk lebih nyaman di situ bersama teman-teman saya. Tapi saya cukup aktif sih, maksudnya saya tetap bantu panitia Disnatalis, tetap aktif di organisasi sekolah, buat bikin buku tahunan gitu tetap aktif. Jadi bisa dibilang meskipun saya nggak berteman dengan semua orang di sekolah, saya cukup punya banyak teman lah, nggak yang introvert banget gitu, nggak. Terus akhirnya saya memutuskan untuk bikin toko tuh di kelas 3 SMA. Jadi ayah saya tuh ngasih kesempatan buat, ayo Del bikin usaha lah, cobain, terserah bikin usaha apa. Ayah saya ngasih opsi banyak apapun. Cuma waktu di kelas 2 SMA kan saya udah mulai suka ngedesain, bikin poster atau bikin apapun. Terus ya udah, waktu kelas 3 SMA ayah saya ngasih kesempatan untuk bikin sesuatu, saya memutuskan untuk bikin distro waktu itu. Apa namanya? Grididas. Ya, jadi Grididas awalnya tuh namanya bentuknya tuh distro, bukan label dulu. Ada tokonya di Kota Blitar, terus ngejual barang-barang apapun. Jadi ada barang lokal, ada merch band, ada rilisan fisik. Rilisan fisiknya saya ngambil dari The Majors juga waktu itu. Terus Grididas tuh ada artinya? Nggak ada sih. Artinya debu serakah aja. Cuma waktu itu saya tuh nyarinya emang yang belum ada, terus namanya tuh masih represent sama apa ya, negativity gitu, maksudnya yang hal-hal yang berbau negatif tapi belum ada gitu. Terus nyari di Google aja, nggak ada apa, akhirnya nemunya Grididas. Kalau nyari di Google waktu itu saya awal-awal tuh ngetik Grididas, ketemunya tuh Grididak, ada komik barat gitu, komik Amerika gitu, judulnya Grididak kalau nggak salah. Terus ya udah saya putuskan buat bikin Grididas. Jadi saya tuh dari dulu tuh nggak begitu ini sih, nggak begitu nggak begitu filosofis, orang yang nggak begitu memaknai apa gitu, enggak sih. Tapi ya gitu, sering nulis ya, nulisnya nulis acak adut gitu. Kayak waktu SMP kelas 3 tuh sempat bikin blog. Terus saya malah sok-sokan nulis soal hardcore sama straight edge yang gitu-gitulah di blog saya. Terus nulis apapun sih, tapi kalau nulis lirik enggak sih. Soalnya waktu bikin band juga yang nulis lirik teman saya Klana ini. Di Twitter waktu itu tuh saya tuh ngelihat, saya tuh kan nggak main Twitter ya, main Twitter tuh SMA pakai nama Delpi Suharyanto. Terus akhirnya saya di-hack, terus gak pengen main Twitter. Terus waktu tahun lalu tuh cobalah Twitteran pakai akun Grididas, coba diaktifin. Terus tapi saya tetap melihat Twitter mas, maksudnya dalam rentang waktu saya kuliah tuh tetap kadang nikmatin Twitter, ada apa sih. Terus saya tuh waktu itu bukan nggak nyaman ya, cuma pengen menjadi diferensiasi di mana akun-akun band atau akun-akun teman-teman saya tuh mencoba untuk lucu. Jadi Grididas pengen coba saya personifikasikan supaya nggak lucu dan jadi antagonis di skena gitu pengennya. Makanya akhirnya saya tuh opininya kan kadang tiba-tiba nggak ada apa-apa saya bikin nyeloteh apalah gini nih. Lah itu tuh buat akhirnya jadi pembanding di skena, buat akhirnya orang-orang berani mengutarakan pendapatnya. Pengennya saya kayak gitu akhirnya. Tapi apa yang saya utarakan tuh emang dari obrolan sehari-hari aja sih. Saya tuh baca buku tuh cukup rajin, cuma ketika kuliah, apalagi waktu tugas akhir tuh sering banget baca buku tuh. Tapi lama-lama juga capek sih. Akhirnya setelah lulus tuh intensitas baca buku saya tuh berkurang dan hanya membaca buku fiksi. Buku yang saya baca sekarang tuh Gadis Kretek. Cuma itu aja sih. Kalau dulu tuh buku non fiksi banyak banget saya baca, ya tentang seni, tentang apapun lah, tentang musik atau apa sering banget saya baca. Tapi buku pertama yang saya baca dan berhasil beres tuh Heavier Than Heaven.
biografinya Kurt Cobain. Itu buku pertama yang saya berhasil baca. Dan tweet saya tuh mencoba personifikasikan Greedy, kalau Greedy ini tuh bisa berpendapat dan dilihat sebagai orang, yang mana akhirnya tuh opini-opini yang saya bikin tuh opini yang bisa bukan diserang sih, diberi pendapat oleh orang lain, bukan sebagai akun jualan yang nge-tweet tiket dibuka atau kami sudah membuka open pre-order, bukan akun yang kayak gitu. Jadi saya pengen mempersonifikasikan Greedy di Twitter. Tapi ternyata setelah jalan beberapa bulan, menurut saya, dan apalagi setelah konflik yang submisi artwork tuh, terus beberapa kali blunder juga kan ternyata, takutnya nanti berdampak hal yang gimana, akhirnya udahlah saya stop aja tujuan buat mempersonifikasi si akun ini, akhirnya jadi akun dagang biasa. Jadi setelah itu udah nggak pernah nge-tweet aneh-aneh setelah yang submisi artwork itu. Kayaknya ketika saya bikin Twitter saya tuh udah ada kesadaran kesana tapi kecil. Jadi karena akhirnya saya ngelihat akun-akun lain mencoba untuk lucu nih yang ada di lingkup saya pengen mencoba menjadi diferensiasi tuh. Saya tuh udah ada kesadaran kalau Greedy Dash mampu nih buat kayak gini dengan akhirnya pencapaiannya sekarang. Karena pencapaian Greedy Dash tuh waktu itu tuh bukan finansial atau apa, tapi bisa mengajak band-band dari berbagai wilayah dan berbagai bentuk musik ke dalam satu rumpun, yaitu Greedy Dash, dengan nilai jual kami kan waktu itu ininya aja kan ini kemasan visual yang mana ada band dengan musik yang musik hardcore yang spesifik dengan pesan spesifik, tapi kami bisa memvisualisasikannya dengan lebih cocok gitu, yang akhirnya tuh musik sama visualnya tuh punya kekuatan yang sama. Menurut saya kekuatan Greedy itu dari awal tuh di bagian itu. Dan saya tuh nggak pernah ngedikte atau memaksa roster saya buat, misalnya ada band ngirim rilisan ke saya tuh saya bilang, oh saya mau ngerilis kamu tapi lagunya harus dirubah gini, nggak pernah. Jadi secara musik tuh saya nggak pernah ini sih intervensi apapun. Jadi kalau ada band yang ngirim terus musiknya bagus, saya cuma bilang wah mantap, ayo gitu aja. Ntar selebihnya kalau mereka butuh bantuan buat visual, saya bantu. Kalau ternyata ada band yang udah visualnya mantep banget, saya nggak akan apa-apain, paling cuma bantu di desain produknya aja buat kasetnya seperti apa atau vinilnya seperti apa begitu. Jadi kekuatan Greedy itu menurut saya dari segi visualnya sih. Terus dari situ saya cuma pengen mencoba ke ranah lain, karena Greedy itu sebelumnya nggak pernah berpendapat sebelum ada Twitter ini, dan saya pengen mencoba lah gimana kalau Twitter ini tadi dipersonifikasikan, terus mencoba untuk kritis dengan cara yang jutek atau sedikit songong kan. Emang kayak saya tuh inget banget waktu itu pernah ada orang nge-tweet nge-tag Greedy 2021 tahunnya Greedy Dash, terus saya bales tahun depan juga tahun kami mas, saya bales gitu. Jadi emang personifikasi atau image-nya tuh pengen saya buat songong supaya berbeda dengan orang lain aja sih. Tapi ternyata intensi atau kekuatan saya, maksudnya kekuatan saya itu dalam artian wawasan saya atau kemampuan saya buat meng-tweet atau membuat sebuah thread tuh gak selihai atau sebagus itu, yang akhirnya tuh tetap ada aja beberapa orang yang tersinggung, dan singgungan itu tuh akhirnya menekan ya, jadi pressure buat saya dan teman-teman yang ada di Greedy Dash. Akhirnya saya saya switch lagi buat jadi akun dagang biasa, tapi tetap nggak saya hapus yang dulu. Nggak, kalau Dongker tuh kalau Greedy tuh emang saya banget tuh, dalam artian representasi Greedy tuh Delpi Suharyanto banget lah, karena emang dari desain, dari apapun tuh cara gerak atau marketingnya tuh based on arahan dari saya, direksinya dari saya, meskipun sekarang timnya udah ada beberapa orang. Kalau Dongker tuh Dongker sebagai Dongker, dalam artian tuh Dongker tuh bukan Dongker ketika nggak ada Dongker, nggak akan jadi Dongker kalau nggak ada Arno. Dongker nggak akan ada Dongker kalau nggak ada Delpi. Jadi Dongker tuh emang menurut saya keberhasilan saya di Dongker tuh karena keberhasilan kami di Dongker tuh karena kami tuh berhasil berhasil berdiri sebagai sebuah band yang terdiri dari 4 orang, dan 4 orang ini adalah Delpi, Zikri, Arno, dan Bilal. Yang mana kalau nggak ada salah satu dari mereka tuh nggak jadi Dongker gitu. Dan akhirnya personifikasinya tuh dia lebih ke nggak saya pikirin sendiri. Jadi beberapa part ada bagiannya lah. Kalau musik emang saya cukup berperan besar lah untuk penulisan musik dan lirik di Dongker. Tapi untuk branding tuh yang megang Arno sama Zikri. Jadi kalau lihat di Dongker captionnya tuh nggak masuk akal, kadang pakai kata-kata apa itu yang bikin Arno. Dan visual pemilihan foto atau pemilihan poster tuh Arno sama Zikri yang bikin.
Arno sama Zikri yang bikin, cuma beberapa grafis kayak merch atau apa itu yang bikin saya. Jadi saya nggak ada intensi buat mempersonifikasi gitu, nggak ada. Jadi lebih ngalir sih ke Dongker. Kalau cita-cita saya pribadi di Dongker tuh cuma bikin musik yang bagus dan didengarkan lebih banyak orang. Jadi saya kan ngeband 2 ya sekarang. Ada band hardcore saya namanya Hat sama Dongker ini. Kalau di Hat tuh kayaknya lebih ke romantisme sih, karena dari kecil saya emang ada di hardcore, suka hardcore, dan teman-teman saya banyak di lingkungan tersebut tuh saya jadi masih sekali-kali pengen lah bikin musik yang cenderung deket ke hardcore dengan band saya bernama Hat ini. Tapi karena anggotanya tuh selisih umurnya cukup jauh dan kehidupannya tuh nggak mirip tuh dalam artian saya tuh masih saya sekarang tuh belum nikah, terus masih mikirin keluar apa lebih intens ke keluarga dan lebih sering eksplor kemana-mana, sedangkan vokalis saya tuh udah nikah, baru aja nikah, terus dia kerja kantoran di Singosari. Drummer saya tuh nikah dan anaknya baru lahir, sedangkan basis saya yang di Hat tuh udah di Bogor, dan basis saya dan vokalis saya tuh umurnya jauh sama saya, sekali selisih 5 tahun deh. Jadi kehidupannya tuh cukup jauh dan sulit untuk dipertemukan gitu, makanya nggak jadi katarsis dan jadi romantisme kami berempat aja sih buat kami punya band hardcore nih, terus ngebikin musik atau berkarya di situ, dan masih punya lingkup pertemanan yang hampir sama lah di hardcore. Sedangkan di Dongker tuh lebih luas lagi. Kalau di wawancara Dongker tuh saya selalu bilang kalau Dongker tuh bukan diikat oleh musik, tapi oleh hal lain yang lebih besar menurut saya. Soalnya kami berempat tuh dari waktu kuliah tuh bareng terus, barengnya gila-gilaan lah. Tidur di kampus, ospek, segala hal, ngospek, pokoknya semua kegiatan kampus tuh kami berempat tuh ada terus. Jadi segala hal di hidup kami tuh hampir terikat lah oleh banyak hal. Jadi kalaupun ada yang hilang di musik tuh kami nggak pernah mempermasalahkan, kayak misalnya saya bikin lagu terus anak-anak bilang jelek, oh ya udah tinggal ganti, atau Arno bikin lagu ternyata kurang, ya udah tinggal diganti. Maksudnya nggak pernah ada nggak pernah debat sih kami sama sekali, kayaknya nggak pernah debat sama sekali sih, karena saling ngerti lebih dari musik ya. Jadi kami tuh ngerasa musik tuh jangan sampai musik tuh jadi hal yang amat penting sampai kita perdebatkan. Cuma karena kenyamanan tersebut jadi Dongker tuh lebih leluasa ya, jadi lebih terbuka buat orang banyak. Terus orang tuh ngelihat Dongker kalau nonton tuh ngerasa lebih friendly mungkin ya, karena dari awal tuh Dongker nggak pride banget soal wah kami punk banget nih, kami musik banget, tuh nggak pernah kayak gitu. Karena di beberapa interview pun kalau ditanya kami selalu lebih mementingkan keluarga atau teman kalau ternyata memilih antara Dongker, musik atau pilihan yang lain. Dongker tuh kan sering banget nongkrong tuh bukan di tempat nongkrongan, tapi kebetulan tuh waktu itu basis Bilal sama Zikri tuh tinggal bareng di satu kontrakan. Terus kontrakannya tuh di tengah kota lah, di Cisitu. Jadi saya sama Ana tuh sering main ke sana, sering ngobrol, atau enggak setelah latihannya sejam, nongkrongnya 4 jam, tapi cuma di studio aja. Jadi kami tuh nggak begitu suka misalnya kami berempat nih terus datang ke tongkrongan ngobrol sama orang lain tuh, entah kenapa nggak begitu nyaman sih. Jadi kami lebih nyaman tuh berempat aja. Bahkan kami tuh kalau masih manggung di kemarin-kemarin tuh kalau bisa berempat ya udah berangkat berempat. Jarang bawa kru atau apa, karena emang kami lebih leluasa atau lebih nyaman kalau berempat aja. Jadi cerita-cerita di lagu kami tuh banyak lebih ngomongin keluarga tuh kan, misalnya apa ya, misalnya punya masalah apapun soal keluarga tuh saya tuh ceritanya tuh kalau nggak ke pacar atau saudara pasti ke Dongker tuh wah tahu semuanya lah kehidupan saya, konflik saya sama ayah saya atau sama adik saya. Jadi konflik kalau saya pribadi dengan keluarga tuh ada dan kelihatan nyata buat saya ketika saya lulus kuliah. Jadi setelah saya lulus kuliah dan sering di Blitar tuh ibu saya udah mulai membagi keresahannya lah, keluarga tuh harusnya gimana, terus nge-treatment keluarga tuh harusnya gimana tuh setelah lulus kuliah. Ayah saya pun juga begitu, dan ada beberapa cara pandang hidup yang berbeda lah, karena yang baru saya sadari setelah saya lulus kuliah. Jadi setelah saya lulus kuliah tuh kepekaan saya terhadap lingkungan atau hal yang lebih besar tuh baru tumbuh tuh setelah kuliah. Karena akhirnya saya ikut andil banyak dalam keluarga, terus mulai mikirin sungguh-sungguh uang tuh seperti apa tuh setelah saya lulus kuliah. Dan akhirnya ketika Bertaruh Pada Api ditulis tuh berarti kan 2020. Jadi lagu pertama yang ditulis buat album tuh bukan Bertaruh Pada Api, tapi Sepenggal Sadar judulnya, yang jadi single kedua. Bertaruh Pada Api itu ditulis setelahnya gara-gara apa ya? Konfliknya mah konflik keluarga. Konflik utamanya itu nyeritain keluarga kami berempat. Jadi waktu itu momen dimana ayah Harno lagi sakit-sakitan. Akhirnya ayah Harno udah meninggal.
apa sakit apa ya, komplikasi lah cukup banyak. Ayah Arno tuh sakitnya dimakamkan di Jakarta. Terus kalau keluarga Bilal tuh 4 bersaudara, terus kebetulan di waktu yang berdekatan keluarganya sakit semua dan sakitnya yang cukup parah. Ada kakaknya Bilal yang pertama atau kedua tuh pembuluh otaknya ada yang pecah. Terus ibunya tuh apa sih, ginjalnya kenapa gitu yang sampai akhirnya nggak bisa jalan, terus kakinya bengkak. Terus kakaknya Bilal yang di atasnya Bilal pas, kakak nomor 3-nya itu gagal ginjal yang sampai akhirnya harus cuci darah. Itu tuh di waktu yang berdekatan banget dan akhirnya membuat Bilal pusing. Kalau saya pribadi tuh lebih ke penyakit ayah saya yang sakit. Jadi alhamdulillah keluarga saya yang lain sehat. Ayah saya tuh sakitnya diabetes, TBC sama batu ginjal yang pakai kateter, yang sampai pakai kateter, yang mana akhirnya tuh berpengaruh ke kesehatan mental ayah saya. Dan yang mana akhirnya saya sebagai anak pertama dan waktu itu baru lulus tuh mencoba untuk apa ya, berperan banyak, bukan mencoba, akhirnya di posisi tersebut tuh diharuskan untuk berperan banyak karena ibu saya dan adik-adik saya mungkin sedikit lelah menghadapi kondisi tersebut karena lebih lama. Jadi adik saya kan emang di Blitar, ibu saya di Blitar terus, jadi ngerawat ayah saya atau menghadapi situasi di sana tuh lebih lama dan mungkin udah mulai ada titik lelahnya lah, yang mana akhirnya saya berperan cukup banyak di momen-momen tersebut. Kalau kalau Zikri yang paling jarang pulang ke rumah sih. Cuma dia unik sih. Kalau Zikri tuh secara mentalnya Zikri cukup unik. Jadi dia kalau lapar suka marah-marah. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah tahu itu, jadi jarang lapar sih Zikri sekarang. Terus akhirnya dari cerita-cerita itu muncullah sih Bertaruh Pada Api ini. Kalau Sepenggal Sadar tuh liriknya Arno yang bikin sih, ngomongin soal gimana akhirnya memposisikan diri sebagai tulang punggung intinya. Terus Bertaruh Pada Api Arno juga. kalau Bertaruh Pada Api saya, jadi hampir gak ada intervensi sih Bertaruh Pada Api. Intervensinya malah di bass aja waktu itu, di line bass waktu ref itu tuh berubah, sama chord refnya tuh berubah dikit. Itu liriknya saya semuanya nulis berdasarkan pengalaman keluarga itu tadi. Karena kalau tadi Mas Marcel tanya soal kesadaran politik saya terhadap keluarga tuh mungkin salah satu monumennya tuh Bertaruh Pada Api sih. Bertaruh Pada Api itu kan kalau andai saja di lirik terakhirnya tuh nggak ada lirik takkan menyerah di bawah tanah, kabar baik menunggumu datang hari, tanpa batas, tanpa negara, tanpa agama, nggak akan jadi lagu perlawanan sih. Karena dari awal sampai akhir liriknya ngomongin cinta kan, ngomongin gimana harapan-harapan saya tuh patah sama sesuatu yang lebih besar. Terus saya nggak pernah bisa merubahnya. Karena saya sama anak tuh selalu ngelihat masalah tuh bukan dua arah gitu. Misalnya saya punya masalah sama ayah saya, masalahnya tuh pasti bukan ada di ayah saya dan saya aja, pasti ada di sesuatu yang lebih besar. Misalnya akhirnya ayah saya tuh memaksa saya terjun ke dunia politik. Ceritanya kalau latar belakangnya rada panjang sih, cuma dari cerita ayah saya yang sering dilontarkan ke saya ketika di forum politik atau forum bersama teman-temannya, dia tuh selalu menganggap dunia tuh nggak pernah baik, dan di mana dunia nggak pernah baik ini kita bisa menang tuh dengan menjadi penguasa. Lah, menjadi penguasa di sini kan akhirnya nggak menjadi pemikiran yang unik ya buat saya sendiri, karena tadi saya cerita di awal tuh alhamdulillah keluarga saya tuh bisa nyekolahin saya sampai S1 dan di ITB di Bandung khususnya. Sedangkan ayah saya tuh kan baru masuk kuliah waktu dia mau nyalon wali kota kan. Mungkin ada pendidikan tuh jadi salah satu kompas moral yang cukup signifikan sih menurut saya. Yang akhirnya tuh ayah saya tuh saya analisis punya pemikiran seperti itu, dimana kita bisa selamat di negara atau dunia yang seperti ini tuh harus dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu bisa diambil kalau kita menduduki kursi pemerintahan atau apapun lah yang ada di pemerintahan. Dan ayah saya tuh preman banget lah. Oh iya, saya lupa cerita ini sih. Ayah saya tuh premannya parah lah. Preman Blitar, premannya preman banget. Yang mana tuh sampai ada momen waktu saya SMP atau SD tuh ada ibunya teman saya tahu kalau saya anaknya ayah saya, tahu kalau saya anaknya Pak Heru. Nggak boleh temenan mereka sama saya karena dikira saya lebih brutal dari ayah saya. Ayah saya brutal banget sih, tapi sampai sekarang masih brutal sih. Brutal banget, violence-nya. Tapi bukan ke keluarga, ke orang lah, preman aja. Jadi kalau ada dulu tuh sering berantem, sering pukul-pukulan lah, sering banget ayah saya dulu. Dari dulu. Dan sampai sekarang impasnya masih sama. Itu dari latar belakang dia atau maksudnya waktu kecil? Waktu kecil. Wah, waktu kecil cerita berantemnya banyak banget sih. Jadi saya sadar kalau ayah saya preman banget ya waktu itu, waktu ada ibu teman saya tuh nggak ngebolehin anaknya temenan sama saya karena
takut takut saya lebih brutal dari ayah saya. Berarti kan ayah saya brutal banget ya dulu, tapi saya juga nggak tahu sih, tapi nggak pernah sampai masuk penjara gitu, nggak. Paling ya berantem preman anak kecil aja yang kayak film-film apa geng-geng Tokyo apa Jepang gitulah, paling yang preman-premanan gitu. Jadi sering banget berantem gitu emang, dan ayah saya sering banget cerita kalau dia sering banget berantem dulu. Tapi cerita-cerita kayak gitu tuh lucunya ketika dia ketemu teman berantemnya yang dipukulin dia waktu udah gede lagi bareng sama saya tuh ketawa-ketawa, ah kamu dulu yang pernah saya pukulin ya, terus gimana akhirnya ya udah jadi cerita lucu masa lalu aja. Eh, terus akhirnya tadi ceritanya, oh ya karena ayah saya akhirnya beranggapan kalau pengen selamat di dunia kayak gini harus dengan kekuasaan. eh, Akhirnya saya ngerasa itu tuh berpengaruh ke mental ayah saya, yang akhirnya ngemaksa ayah saya tuh nggak pernah tenang gitu seumur hidupnya, karena kalau anaknya nggak kayak dia atau nggak berkuasa nantinya pasti nggak bisa selamat di negara nih, di dunia yang ada negara, ada pemerintahan, ada kebusukan kayak gini tuh nggak akan pernah selamat. Makanya akhirnya saya tuh berkesimpulan yang salah tuh bukan ayah saya atau keluarga saya, tapi sistemnya. Dan sistem yang paling berpengaruh di kehidupan kita semua sekarang tuh negara negara dan negara dan segala sistem yang diciptakannya lah. Agama cukup berpengaruh juga sih, tapi menurut saya nggak sebesar negara. Kalau terkait agama sendiri, ayah saya tuh kejawen sih, Islam tapi kejawen gitu. Kadang masih sholat, zakat kenceng, umroh juga. Cuma kejawen banget apa ya? Saya sering sering diajak untuk melakukan aktivitas yang nggak biasa, kayak misalnya ke makam kakek tapi malam-malam, atau ke air terjun, atau mungkin mandiin barang baru pakai beras, misal beli mobil baru dimandiin pakai beras, yang kayak gitu. Tapi itu tuh nggak jadi bentrok keluarga gitu, karena kayaknya ibu saya juga udah nerima. Dan ada beberapa aktivitas saya yang diikuti ibu saya, kayak ngerowot tuh puasa makan nasi, jadi nasinya diganti sama nasi jagung. Itu ibu saya masih ngikutin, soalnya kan sehat ya, jadi gula darahnya kan turun. Itu masih diikutin sama ibu saya. Terus tapi beberapa kali hal itu tuh jadi konflik, karena adalah kadang kala tuh ibu dan ayah saya tuh debatnya tuh jadi soal surga neraka gitu. Soal surga neraka, kalau udah surga neraka kan sulit ya diperdebatkan karena nggak ada yang tahu. Terus makanya akhirnya di akhir lagu tuh saya masukkan hal itu, karena Dongker tuh awalnya tuh egois banget buat bikin lagu, terutama di EP 1, EP 2 dan demo tuh kami nggak pernah mikirin audiens, kami tuh nggak pernah berpikir untuk menjadi besar gitu. Jadi kami bikin lagu, liriknya jadi nggak pernah dikaji gitu. Jadi lagunya jadi, liriknya jadi, oh udah rilis nih. Bahkan ada satu lagu yang judulnya Kita Tersesat, yang ada lirik Serana dalamnya, itu bikinnya waktu lagi di studio. Dan kalau lihat Spotify-nya tuh kan itu emang nggak ada liriknya, karena waktu di studio kami itu udah blank, tapi pengen lagunya beres, udahlah terserah no, nyanyi apapun. Akhirnya harus nyanyi kayak gitu. Cuma di album ini karena kebetulan kami udah lulus, punya waktu lebih banyak, dan bisa berpikir lebih lebih komprehensif mungkin ya. Jadi pengen bikin lagu yang bisa dinikmatin orang banyak, tapi dimulai dari keresahan kami. Makanya akhirnya Bertaruh Pada Api itu alurnya kayak gitu. Alur dari awal sampai pertengahan tuh nggak pernah nyinggung soal sistem yang lebih besar. Tapi di akhirnya ditonjok pakai kata-kata yang cukup ambisius, yang bilang tanpa negara, tanpa agama, tanpa batas, yang padahal menurut saya pribadi dan menurut Dongker tuh hal ini akan sulit diwujudkan gitu. Makanya akhirnya kami tuangkan di lirik lagu, karena utopia yang kami impikan tuh bisa abadi atau bisa tersampaikan lewat lagu gitu. Karena jika cita-cita ini dibawa ke ranah yang lebih sistematis nggak mungkin berhasil. Coba aja misalnya saya beneran jadi DPR tuh saya bilang ke forum kalau negara harus dihancurkan, nggak mungkin bisa sih menurut saya. Makanya akhirnya lagu tuh jadi musik, dan seni itu jadi salah satu platform atau wadah yang cukup fluid, cukup mengalir lah buat akhirnya menyampaikan hal-hal yang sifatnya utopis. Jadi di konflik kemarin kan emang terpapar fakta kalau saya akhirnya tuh adalah ketua partai dari Partai Kebangkitan Nusantara, pimpinan cabang Kota Blitar, yang mana bisa dilihat juga di web KPU kalau nggak salah. Itu emang benar adanya, secara administratif emang iya. Dan emang ada foto saya lagi nyerahin berkas, itu berkas verifikasi faktual. Jadi verifikasi faktual tuh proses yang harus dilakuin oleh partai baru lah kalau mau ikut pemilu. Karena si PKN ini kan partai baru, yang baru setahun belum ada kalau nggak salah. Dan inisiator pertamanya tuh kerabat saya, yaitu Anas Urbaningrum. Yang seperti yang saya bilang tadi, Anas Urbaningrum ini saya panggilnya Om, memang dari kecil udah sering ketemu. Jadi dari kecil sering ke rumah saya, sering banget ketemu lah, intens lah, kayak ketemu saudara aja.
Paling sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau sebulan berkali-kali lah ketemunya sama ayah saya ini. Dan makin sering ketemu waktu aktif di Partai Demokrat. Terus terkait moral atau gimana prinsip saya terhadap partai tuh, yang terjadi di diri saya itu bukan konflik idealisme atau konflik prinsip sih, lebih ke konflik kasih sayang. Jadi gimana akhirnya saya bisa menempatkan diri ke keluarga saya yang sedang tidak stabil, supaya akhirnya keluarga saya bisa lebih harmonis tuh dengan akhirnya saya mengikuti apa yang ayah saya katakan. Salah satunya akhirnya arahan ayah saya tuh dengan ikut partai ini tadi. Kalau sempet ada orang yang bilang harusnya ditolak, dan ditolak lah permintaan ayah ini supaya akhirnya nggak mencederai prinsip atau ideologi saya. Kalau saya lebih memilih untuk ini sih, memutuskan atau bertindak seefisien mungkin supaya akhirnya apa yang saya cita-citakan, dalam hal ini keluarga yang harmonis itu terjadi. Karena mau bagaimanapun selama hidup saya tuh orang yang paling berpengaruh ke hidup saya tuh bukan influencer atau bukan musisi atau bukan teman-teman saya, tapi keluarga saya. Jadi saya tuh berpegang kokoh atau percaya kalau saya baik ke keluarga saya pasti ada hal baik lain lah yang terjadi. Jadi saya sebisa mungkin memposisikan diri supaya gimana keluarga ini bisa harmonis, itu yang saya lakuin. Dan salah satu caranya adalah mengikuti apapun yang saya lakuin. Dengan salah satu akibatnya adalah nama saya ada di partai dan baliho tersebut tuh muncul. Jadi saya nggak pernah ada konflik ini, ideologi saya tercederai atau prinsip saya ini nggak yang kayak gitu sih. Karena akhirnya kepentingan saya tuh bukan kepentingan politis atau apa, tapi lebih ke gimana saya bisa memposisikan diri ke keluarga. Jadi tapi ternyata hal ini nggak seremeh itu, karena ternyata kayak nama saya, nama Grididas, dan nama Dongker tuh nggak cuma diketahui 5 atau 10 orang ternyata, tapi lebih dari itu, yang mana akhirnya pilihan saya akan hal ini tuh cukup berpengaruh gitu buat banyak orang, yang akhirnya direfleksikan ke saya, yang akhirnya berpengaruh ke diri saya sendiri dan keluarga. Terkait keharmonisan keluarga, jadi waktu saya lulus tuh kan tadi saya cerita ya, saya tuh sakit TBC, diabetes, sama batu ginjal yang sampai pakai kateter. Terus TBC-nya tuh cukup parah lah, sampai batuk darah. Bahkan tuh pernah ada momen teman saya lagi meeting nih, terus ayah saya tuh tiba-tiba muntah darah. Muntah darahnya tuh bukan muntah darah, tapi muntah karena luka di paru-parunya. Jadi darah di paru-parunya tuh keluar lewat mulut sama hidung, keluar tapi banyak banget. Itu sering banget kayak gitu. Yang mana dengan sakit sehebat itu, sesakit itu, pasti berpengaruh ke mental ayah saya. Ayah saya tuh umur waktu itu 2020 berarti umur 51 tahun. Ayah saya kelahiran 69. 51 tahun, berpengaruh ke mentalnya, yang mana akhirnya tuh berpengaruh ke cara pikir dia dan tindakan dia untuk, bahasanya apa ya, mengarahkan anak-anaknya supaya lebih aman di kehidupan selanjutnya. Jadi saya tuh nggak pernah benci keluarga saya atau ayah saya meskipun apapun yang terjadi, karena dari awal prinsip dan niat ayah saya tuh nggak pernah buruk. Dia tuh menyampaikan kasih sayang keluarga tuh lewat itu tadi, gimana supaya anak-anak saya dan keluarga saya tuh nyaman ketika saya nantinya sudah tidak ada. Nah, tidak ada yang dimaksud kan ayah saya meninggal kan. Nah, dalam hal ini tuh ayah saya tuh jadi tergesa-gesa karena dia ngerasa sakitnya makin parah. Jadi dia ada ketakutan tambahan gitu, wah aku harus cepet-cepet, anakku harus cepet-cepet ditata, hidupnya harus cepet-cepet enak kalau terjadi apa-apa sama dia. Dan dengan refleksi ini kan nggak mungkin saya khianati dengan akhirnya saya pergi, atau akhirnya saya ngerasa saya nggak setuju sama ayah saya kan. Karena saya nangkep maksud ayah saya. Cuma mungkin karena perangai ayah saya, atau tadi yang saya sempat bilang ayah saya dulu preman atau apa, itu sedikit terbawa dalam penyampaiannya ke keluarga, yang mana akhirnya beberapa kali nggak nyaman lah. Yang saya bilang tadi, akhirnya ibu saya dan adik-adik saya capek, dan akhirnya saya yang lebih kuat. Yang akhirnya saya lebih intens dan lebih sabar untuk menemani ayah saya. Menemani itu dalam apapun ya, cerita, atau kalau ayah saya lagi kerja atau ayah saya lagi apa, saya yang sering nemenin. Karena ya selain dia ayah saya dan emang udah seharusnya anak berbakti ke orang tua, hidup ayah saya tuh menurut saya menarik tuh, unik banget lah, banyak keunikan atau keanehan yang terjadi di waktu saya bersama ayah saya. Waktu itu ada cerita unik, ini saya belum pernah cerita ke siapa-siapa sih.
Jadi waktu itu saya lagi ke Malang nemenin ayah saya berobat kontrol TBC-nya. Nah, berdua doang tuh, saya berdua aja. Waktu di jalan arah Malang, masih di Kabupaten Blitar, ada truk yang oleng. Truknya oleng tuh antara orang yang ngantuk atau mabuk kan. Tiba-tiba tuh dia nyerempet mobil lagi parkir, terus spionnya copot mobilnya, tapi dia tetap oleng, tetap jalan. Akhirnya ayah saya tuh nyuruh ngejar truk ini. Saya kejar tuh sampai truknya berhenti di depan rumahnya dia. Ternyata orangnya mabuk. Terus akhirnya abis itu dipanggilin polisi. Tapi ayah saya berani banget, maksudnya kalau ayah saya bukan dia, saya nggak bakal punya keberanian sehebat ayah saya sih. Ayah saya tuh yang paling hebat tuh keberaniannya sih. Sering banget kejadian kayak gitu. Jadi ada orang salah apa dikit tuh dikejar sampai sampai beres, sampai ketemu gitu tuh sering banget. Tapi salah satu yang terbaru tuh yang itu. Saya ngejar lama banget, udah kayak Need for Speed tuh. Ngejarnya parah, soalnya dia mabuk. Olengnya parah dan masih positive thinking, mungkin orang ini ngantuk, ternyata waktu turun dia mabuk. Terus panggilin polisi akhirnya ini. Kan bahaya banget ya kalau yang ditabrak tadi itu bukan mobil parkir tapi anak kecil atau motor gitu kan, pasti wah bahaya lah. Ya kayak gitu. Jadi ayah saya tuh emang berani banget, dan saya ngerasa banyak kebaikan yang tumbuh dari ayah saya. Cuma cara penyampaian dan cara dia memandang dunia tuh emang berbeda. Terus akhirnya hal kemarin atau insiden kemarin terjadi pun tuh nggak ada yang saya sesali, dan teman-teman Dongker pun nggak menyesali hal itu, karena dari awal tuh kami udah ngira ini, wah ini pasti bakal jadi bom waktu sih, si keputusan DLP untuk ikut aliran keluarganya dulu. Tapi nggak saya rasa ternyata bomnya segede ini. Jadi saya kira cuma petasan, taunya dinamit. Ya, gede banget kan. Itu tuh salah satu opsi yang ayah saya temukan sendiri mungkin ya. Karena akhirnya obrolan dengan ayah saya itu cukup sulit. Jadi jarang ada titik keluar atau obrolan bersama, baiknya gini nih, nggak ada. Jadi akhirnya daripada menimbulkan konflik baru, saya ngikutin apa yang ayah saya inginkan atau ingin capai lah. Sedangkan keinginan utama ayah saya yang saya bilang tadi, gimana caranya keluarganya tuh aman di dunia yang kayak gini. Dan asumsi saya sampai ayah saya setakut itu dan mengharuskan anaknya daftar ke legislatif dan jadi penguasa, itu kan berarti ada hal buruk di dunia yang dia lihat. Tapi belum disampaikan secara gamblang ke saya. Tapi salah satu solusinya adalah kalau anakku jadi anggota DPR atau apa, dia akan ada di posisi yang lebih baik lah, posisi lebih baik. Jadi si concern ayah saya tuh di poin itunya, gimana akhirnya keluarganya tuh bisa lebih oke atau lebih dihormati mungkin ya di society, di masyarakat tuh dengan cara apa gitu. Cuma cara hitungan ayah saya waktu kemarin tuh ya saya ada di legislatif. Terus akhirnya ya udah diputuskan, baru ada obrolan lebih penting terkait saya kedepannya gimana dan keluarga saya itu baru kemarin. Soalnya ayah saya, ibu saya, adik-adik saya tuh jadi tahu posisi saya di musik atau di kerjaan saya di luar keluarga tuh baru karena kejadian kemarin, dan ayah saya juga baru tahu. Ya jadi awalnya saya tuh cerita ke adik saya dulu, adik saya yang ketiga yang cewek, Risma, yang sekarang lagi kuliah. Itu saya ceritain dia dulu, terus adik saya yang paling kecil yang Diva, yang cowok tuh juga udah mulai tahu, udah ngechatin saya. Terus akhirnya saya minta tolong Diva, soalnya yang adik saya yang cewek Risma itu yang saya ceritain awal tuh masih di Malang kan. Akhirnya saya minta tolong Diva buat cerita ke ayah. Tapi ayah saya nggak nangkep konteksnya, nggak nangkep wah gede banget, enggak. Akhirnya saya minta tolong teman saya yang ikut bantuin saya di Grididas, namanya Aziz, buat cerita ke ayah saya dengan datang ke rumah cerita, baru nangkep itu konteksnya. Taunya dari situ, tapi nggak ngelihat bacaannya, takutnya nanti malah pusing juga ayah saya sama ibu saya. Tapi karena obrolan ini mungkin ayah saya lebih terbuka ya, karena dari awal tuh saya emang pengen S2, pengen bahasanya mungkin meninggikan derajat keluarga tuh dengan cara yang lain, bukan dengan cara yang menjadi penguasa tuh kayaknya kejam banget deh. Kejam tuh dalam artian nggak cocok buat saya gitu. Banyak orang bilang tuh saya sama ayah saya tuh emang nggak ada mirip-miripnya, kayak jauh banget lah. Saya lebih mirip ibu saya tapi punya lebih banyak keberanian mungkin ya, karena ya ada ayah dan ibu saya yang digabungin jadi saya gitu maksudnya. Jadi ada lebih banyak keberanian gitu di saya. Tapi ketika saya ketemu kawan-kawan dekat ayah saya tuh selalu ngewanti-wanti tuh, mengingatkan kalau nanti masuk partai atau jadi politikus nuraninya pasti hilang. Jadi sebenarnya orang-orang di sekitar ayah saya tuh udah tahu akan hal itu, tapi berarti ada alasan lain yang lebih urgent buat ayah saya tuh tetap nyemplungin saya ke politik atau ke legislatif tuh, lebih dari sekedar ngilangin nurani saya atau saling pukul atau saling bentrok sama orang lain lah. Saya kalau di politik, dari berdasarkan pengalaman yang ceritakan ayah saya tuh bukan lagi, kalau di skena tuh
menurut saya skena tuh masih bagus sih karena bentuk konfliknya tuh masih dalam tahap apa ya, dalam tahap diskursus, karena bentuknya tuh kan saling lempar opini, meskipun kadang ada opini yang bahasanya kurang baik, tapi menurut saya tuh masih di level yang cukup penuh kasih sayang lah. Karena akhirnya kalau di politik tuh udah nggak mandang bulu, bisa bunuh-bunuhan, bisa pukul-pukulan, bisa langsung nyeret ke pengadilan atau apalah, pas udah kejam lah. Kalau politik tuh dari cerita ayah saya dan pengalaman ayah saya tuh nggak manusiawi banget sih politik. Nggak tahu itu di Indonesia aja atau di semua tempat ya, tapi berdasarkan pengalaman saya kejam banget. Jadi saya apa yang waktu kemarin kejadian insiden baliho saya terus viral dan banyak hate speech ke saya tuh, ya saya sedih sih, mental saya sempat drop. Terus akhirnya saya bersyukur banget masih ada teman-teman yang ngasih support atau mungkin teman-teman baru yang peduli sama saya. Tapi saya tuh malah kadang berpikir kalau wah, saya kayak gini aja hancur, apalagi ayah saya yang dulu pernah jadi wali kota, mau jadi wali kota terus gagal tuh pasti lebih hancur lagi tuh mentalnya. Soalnya dia kehilangan material, kehilangan orang, kehilangan lebih banyak hal daripada saya di momen kemarin itu. Jadi se chaos atau se kurang baik apapun ayah saya terhadap ke keluarganya terkait komunikasi, ayah saya tuh tetap punya banyak contoh baik sih terkait keteguhan hati dan cara nyikapin orang gitu. Terkait kejadian kemarin tuh yang salah satu yang paling bikin saya shock tuh ternyata terkait hubungan aja sih. Ada beberapa hal yang membuat saya mempertanyakan hubungan saya dengan beberapa orang yang tumbuh dari musik. Dan akhirnya tuh saya jadi ngerasa dilihat hanya sebagai Delpi di Dongker dan Delpi di Grididas, bukan Delpi sebagai anak dari Heru Suharyanto dan Heri Puspita, atau Delpi yang sebenarnya orang-orang musik tuh nggak pernah tahu Delpi itu siapa. Dan yang mana akhirnya tuh banyak orang-orang yang support saya tuh orang-orang yang emang baru kenal saya atau malah kenal saya di luar musik. Teman-teman kampus saya terutama yang paling suportif tuh terkait hal-hal kemarin. Tapi terkait kejadian kemarin tuh saya nggak menyalahkan siapapun sih. Bahkan waktu kemarin ada teman yang nanyain soal siapa sih yang upload, saya nggak berusaha cari tahu siapa yang upload dan nggak begitu peduli, karena kalaupun bukan dia yang upload pasti akan ada orang lain juga yang akan melakukan hal yang sama, dan dia hanya sebagai penyampai pesan, bukan orang yang menjatuhkan saya juga sih. Karena hal yang terjadi di baliho tersebut tuh karena emang saya dan apa yang ada terjadi di keluarga saya. Cuma ternyata publik akhirnya tahu dan kaget. Salah satu poin utamanya kenapa kaget, selain saya nyalek, karena ada tokoh nasionalnya, ada Anas Urbaningrum yang ternyata orang-orang baru tahu kalau itu kerabat dari keluarga saya. Ketika baliho saya keluar dan tiba-tiba banyak hate speech, saya tuh awalnya ngerasa bingung tuh dalam artian kenapa orang-orang sebenci ini sama saya, padahal banyak dari mereka tuh yang emang udah punya hubungan baik atau sering saling bantu lah. Tapi hal ini kayaknya emang kalau di Indonesia nggak bisa dihindari deh. Sebagus apapun image saya di musik, kalau akhirnya saya terjun ke partai atau ke politik praktis pasti dianggap jelek. Ya karena emang mungkin politik praktisnya di Indonesia tuh emang buruk banget tuh peninggalan masa lampaunya. Jadi siapapun di generasi saya yang akhirnya memilih untuk terjun ke politik nantinya, karena di umur saya sekarang menurut saya masih cukup belia sih, terlalu muda untuk akhirnya terjun ke politik. Coba siapapun di generasi saya yang nantinya akhirnya terjun ke politik pasti akan menerima tekanan yang sama, dan tekanan ini pun bukan disebabkan oleh dirinya dia sendiri, tapi oleh sistem yang lebih besar, yang mana disebabkan oleh bobroknya pemerintah di masa lalu, atau gimana akhirnya pemerintah membangun image-nya ke publik, dan kebijakan-kebijakan mereka yang emang nggak pernah bisa dinilai baik oleh publik, yang mana akhirnya ketika ada orang yang mencoba masuk ke partai politik atau ke legislatif padahal belum melakukan apapun, bahkan saya kan belum daftar bacalek atau bahkan belum bikin kebijakan apapun atau belum bikin apapun kan udah dinilai buruk ya, yang mana akhirnya si rentetan penilaiannya tuh bukan saja terkait baliho atau idealisme saya, tapi terkait privilege, terkait politik dinasti, terkait kemana-mana lah, yang akhirnya tuh si sosok saya ini tuh jadi contoh yang buruk gitu, yang mana akhirnya ketika ada salah satu tokoh musik, terutama di musik alternatif, yang dekat kaitannya dengan perlawanan, mencoba untuk switch karir ke politik tuh adalah sebuah kejahatan, padahal belum gitu maksudnya, menurut saya tuh belum dilakukan. Tapi orang-orang tuh udah terlanjur percaya kalau nggak mungkin orang ini bakal jadi baik setelahnya masuk ke sistem
pemerintahan atau mau mencoba 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 apa ya, mencoba berubah dari dalam dan lain-lain tuh nggak mungkin karena emang saking bobroknya image-nya ya. Dan saya nggak menyalahi mereka, jadi ketika itu naik tuh saya nggak langsung bilang wah anjing nih orang-orang, nggak yang kayak gitu. Saya langsung delete Twitter dan udah pasti orang-orang nyerang saya karena saya tahu image ini pasti buruk. Jadi saya nggak mencoba menjudge siapapun yang mencoba jahat ke saya. Cuma akhirnya penilaian saya terhadap skena tuh ini ya. Tadi kalau terkait hate speech-nya kan salah satu faktornya itu karena emang pemerintahnya bobrok banget, yang mana akhirnya ketika ada orang yang mencoba terjun pasti dianggap bobrok juga. Sedangkan penilaian saya terhadap skena, saya tuh kurang apa ya, kadang kurang mengerti gitu kenapa hate speech ini tuh dilayangkan dengan begitu kokoh, intens dan sangat banyak, yang mana semua orang tuh berlomba-lomba untuk kritis, berlomba-lomba untuk menjadi lebih pang daripada saya atau siapapun. Karena saya emang udah menurut orang-orang kan dinilai udah nggak sesuai dengan paham pang atau paham alternatif dan perlawanan lainnya. Saya nggak masalah dengan hal itu. Tapi ketika orang-orang berlomba-lomba menjadi kritis dan mencoba memperjuangkan dunia yang mereka idamkan tapi dengan sebuah kebencian, menurut saya kurang ini sih, kurang apa ya, kurang sejalan. Kalau saya pribadi ketika mencoba membuat Bertaruh pada Api, kenapa akhirnya bilang tanpa negara dan tanpa agama, hal itu tuh bisa terwujud ketika kasih sayang atau cinta tuh bener-bener bisa tumbuh selaras dan dengan level yang sama di tiap orang. Jadi misalnya ada 1000 orang hidup di dunia dan 1000 orang ini punya cinta yang sama, negara dan agama mungkin bisa aja nggak ada. Tapi kalau akhirnya semua orang yang kata mereka yang ada di sosial media mencita-citakan hal yang ada di Bertaruh pada Api, yaitu tanpa negara dan tanpa agama, tapi diupayakan dengan kebencian dan kontra dengan hal-hal banyak, tapi diutarakan dengan kebencian, akan makin sulit untuk terjadi sih menurut saya. Jadi hal yang bikin saya kecewa di bagian itu sih mungkin. Gimana akhirnya mereka mencita-citakan hal yang harusnya diraih dengan cinta dan kasih sayang, tapi apa yang mereka lakukan malah menjauh dari hal tersebut. Dan hal ini mungkin wajar ya, karena kasus seperti saya ini jarang lah, rare, langka terjadi. Karena sebelumnya kalau di skena atau di komunitas tuh orang-orang kompak untuk meng-cancel pelaku kekerasan seksual atau orang-orang yang membawa lari uang skena atau orang-orang toksik dengan perilaku yang lain lah mungkin. Mereka kompak untuk meng-cancel hal-hal tersebut dan menurut saya itu bagus sih. Dan untuk hal ini saya nggak menyalahkan siapapun karena akhirnya itu tadi ada Anas Urbaningrum di baliho saya yang divonis sebagai koruptor dan jadi salah satu korupsi terbesar di Indonesia, dan akhirnya orang-orang berpendapat buruk terkait saya. Dan karena kejadian kemarin yang mana akhirnya ibu, ayah dan beberapa orang yang ada di lingkungan politik ayah saya tuh jadi tahu tentang saya secara keseluruhan. Jadi saya ngerasa kemarin tuh hikmah terbesarnya tuh akhirnya publik dan keluarga terdekat saya tuh tahu kalau saya tuh adalah DLP yang melakukan banyak hal tuh dalam artian ada di musik, terus ternyata aktif partai bersama bapaknya. Terus semua orang tuh baru tahu, dan akhirnya kalau sempat ada orang yang bilang saya menjalani kehidupan ganda, karena hal ini tuh kehidupan ganda saya akhirnya kepecah, batas kehidupan ganda saya tuh akhirnya lebur, yang mana akhirnya orang tuh tahu DLP secara keseluruhan gitu, dan ayah saya pun juga gitu. Yang mana akhirnya beliau luluh dan akhirnya mencoba buat menerima saya dan akhirnya merelakan saya untuk bisa terjun ke masyarakat tanpa harus menjadi penguasa atau berpolitik, yang juga membantu saya untuk mengurus administrasi kemunduran saya dari partai, yang akhirnya saya secara resmi sudah bukan bagian dari Partai Kebangkitan Nusantara dan tidak akan maju sebagai calon legislatif di Dapil Provinsi Jawa Timur. Kalau terkait partai mah terserah, tapi kalau terkait saya jadinya akhirnya kan cukup berpengaruh ya ke mental saya, dan saya bilang cukup introspeksi lah, karena ada salah satu teman tuh bilang, "Pi, kalau mumpung kayak gini dijadiin tempat waktu introspeksi aja, siapa tahu ternyata kita ada salah." Dan kalau ternyata video ini bisa dilihat oleh banyak orang, mungkin saya minta maaf aja sih kalau ternyata
ada banyak orang yang tersinggung dengan banyak hal yang saya sadar atau tidak sadari terkait apapun terkait apapun yang terjadi di musik atau skena. Tapi saya nggak akan kokoh atau kekeh, eh, nggak akan apa ya, nggak akan keras kepala untuk kembali ke skena atau mengembalikan apapun, karena saya dari awal emang nggak merasa kehilangan apapun sih.